Demi gengsi, ibu mertuaku nekat menggelar pesta mewah di rumahku dan memamerkan semua aset serta uangku sebagai miliknya, sementara aku dipaksa bersembunyi di dapur bagai pembantu. Tepat di hadapan ratusan tamu yang memuji kekayaan palsunya, aku akan keluar dengan hijab terbaikku untuk membongkar kedok mereka dan mengusirnya tanpa sisa. Siapkah mereka menanggung malu seumur hidup? Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari kamar tamu yang sempit, merapikan letak daster batikku yang sudah agak pudar warnanya, namun sangat nyaman dipakai untuk bergerak cepat di dapur. Meskipun penampilanku sangat sederhana hari ini karena tuntutan keadaan, pakaian ini tetap melekat pas di tubuhku, memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga proporsional dan body goals di usiaku yang baru menginjak 25 tahun. Wajahku yang manis dan imut tanpa polesan riasan tebal sama sekali hari ini tampak kontras dengan binar mata yang tajam, menyimpan sebuah rencana besar yang sedang kupendam rapat-rapat demi memberikan pelajaran berharga. Aku sengaja memilih hijab kaos instan berwarna hitam yang praktis, menutup rambutku dengan rapi agar memudahkanku bergerak lincah menyiapkan segala keperluan besar yang mendadak dipaksakan di atas pundakku sejak subuh tadi. Dari balik pintu kamar, suara lengkingan tawa ibu mertuaku, Bu Lastri, terdengar begitu menggelegar dan memenuhi seisi ruang tengah rumah mewah berlantai 2 ini yang sebenarnya adalah murni milikku sendiri. Dengan langkah yang sengaja dibuat anggun bercampur angkuh, wanita paruh baya berusia 52 tahun itu sedang sibuk memamerkan setiap sudut rumah berlantai marmer ini kepada gerombolan saudara jauhnya yang baru saja tiba dari kampung mengendarai mobil sewaan. Bu Lastri tampak sangat mencolok dengan gamis brokat kelap-kelip berwarna merah menyala dan hijab segi 4 satin yang berkilauan ditimpa lampu gantung kristal di ruang tamu, membuat penampilannya terlihat sangat heboh dan berlebihan untuk ukuran acara pagi hari. Di jemari tangannya yang gempal, melingkar beberapa buah gelang emas berukuran besar yang sengaja dia lentikan setiap kali menunjuk perabotan mewah di rumah ini, seolah menegaskan bahwa dialah ratu tunggal di istana megah ini. Ayo, silakan masuk semuanya, jangan sungkan-sungkan. Anggap saja rumah sendiri, toh ini memang rumah anak kandungku, si Andra. Hasil dari kerja kerasnya menjadi bos besar di kota, seru Bu Lastri dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar seluruh tetangga kanan kiri juga bisa mendengar bualannya yang luar biasa itu. Aku yang berdiri di lorong dekat dapur hanya bisa tersenyum sinis mendengar bagaimana mertuaku dengan begitu percaya diri mengklaim rumah yang kubeli dengan uang tunai dari hasil kerja keras bisnis digital milikku sendiri sebelum aku menikah dengan anaknya. Andra, suamiku yang hanya seorang karyawan kantoran biasa dengan gaji pas-pasan, bahkan tidak menyumbang 1 sen pun untuk pembangunan rumah ini, namun ibunya bertingkah seolah anaknya adalah seorang konglomerat yang berhasil mengangkat derajat keluarga mereka. Begitu melihat sosokku yang keluar dari lorong dapur sambil membawa nampan berisi belasan gelas es sirup manis, raut wajah Bu Lastri langsung berubah drastis dari yang tadinya penuh tawa menjadi masam dan penuh kepalsuan yang amat kentara. Sabrina, kebetulan kamu keluar dari dapur. Ayo cepat antarkan minuman ini untuk bibi-bibimu yang sedang kehausan setelah perjalanan jauh. Panggil Bu Lastri dengan nada memerintah yang sangat ketus, seolah-olah aku bukanlah menantunya melainkan seorang pelayan sewaan yang dibayar harian untuk meladeni keluarganya. Tatapan matanya yang judes seakan memberi peringatan keras kepadaku agar aku tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang bisa membongkar kebohongannya di depan para kerabat kampung yang kini menatapku dengan pandangan meremehkan. Saudara-saudara Andra dari kampung yang duduk di sofa kulit premium milikku langsung menyerbu gelas-gelas minuman yang kubawa, tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun, bahkan beberapa dari mereka mulai berkomentar miring tentang penampilanku. Loh, Mbak Lastri,
Ini toh yang namanya Sabrina, istrinya si Andra? Kok penampilannya kucel banget ya, cuma pakai daster begini, padahal suaminya kan sukses besar punya rumah semegah ini. Bisik salah seorang bibi Andra dengan suara yang sengaja dikeraskan, membuat telingaku terasa sedikit panas, namun aku tetap menahan diri demi jalannya skenario yang lebih besar. Bu Lastri langsung menimpali dengan tawa renyah yang dipaksakan sambil mengibaskan tangannya yang penuh perhiasan emas imitasi, mencoba mengalihkan perhatian dari status asliku di rumah ini. Halah Jeng, jangan heran, Sabrina ini memang aslinya anak orang biasa dari kampung sebelah. Makanya selera pakaiannya yang mentok di daster murah begitu, walaupun sudah tinggal di rumah mewah peninggalan anakku, sahut Bu Lastri dengan sangat entengnya membalikkan fakta di depan semua orang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hampir saja tertawa keras mendengar kalimat peninggalan anakku yang keluar dari mulutnya, seolah Andra sudah membeli rumah ini bertahun-tahun lalu, padahal kami baru menempati bangunan baru ini selama 3 bulan terakhir setelah seluruh proses pembayarannya kulunasi atas namaku sendiri. Aku memilih untuk tetap diam, mengangguk sopan dengan senyum manis yang tersungging di bibirku, lalu berbalik kembali menuju dapur utama untuk melanjutkan persiapan lainnya. Di dalam dapur mewah yang bersih dengan jajaran kabinet modern, suamiku Andra ternyata sedang berdiri gelisah sambil memegang segelas air putih. Tampak sangat serba salah melihat bagaimana ibunya memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Sabrina, maafkan ibu ya, kamu tahu sendiri kan kalau ibu itu orangnya suka pamer di depan orang kampung demi menjaga gengsi keluarga kita agar tidak diremehkan lagi seperti dulu, bisik Andra dengan suara bergetar, mencoba meredam amarahku yang dia kira sudah berada di ubun-ubun sejak tadi pagi. Aku menatap suamiku yang penakut itu dengan pandangan sedingin es, merasa heran mengapa dulu aku bisa jatuh cinta pada laki-laki yang bahkan tidak punya keberanian sedikit pun untuk membela istrinya di depan ibunya sendiri. Aku tidak masalah kalau ibumu ingin pamer, Mas, tapi tindakan ibumu yang menyuruhku bersembunyi di dapur dan melarangku memakai baju bagus hari ini sudah keterlaluan. Jawabku dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan yang membuat Andra langsung menelan ludah dengan susah payah. Aku sengaja menuruti kemauan Bu Lastri hari ini untuk memakai daster lusuh, karena aku ingin melihat seberapa jauh wanita parubaya itu akan melangkah dalam memanfaatkan kebaikan dan fasilitas yang aku miliki demi kepuasan egonya yang setinggi langit. Andra hanya bisa tertunduk lesu, tidak berani mendebat argumenku karena dia tahu betul bahwa seluruh biaya hidup, cicilan mobil yang dia pakai, hingga isi dompet ibunya saat ini semuanya berasal dari aliran rekening pribadiku. Belum sempat Andra membalas perkataanku, Bu Lastri tiba-tiba melangkah masuk ke dalam dapur dengan tergesa-gesa, wajahnya tampak panik sekaligus penuh tuntutan yang sangat egois kepada kami berdua. Andra, Sabrina, dengerin ibu ya. Minggu depan ibu sudah terlanjur mengundang seluruh anggota arisan sosialita tingkat kabupaten untuk mengadakan pesta arisan mewah di rumah ini. Seru Bu Lastri dengan mata berbinar penuh ambisi tanpa memikirkan bagaimana perasaanku sebagai pemilik sah rumah yang akan dia obrak-abrik demi acara pameran palsunya itu. Aku tertegun sejenak, bukan karena takut, melainkan karena merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang sangat sempurna untuk menjatuhkan mental mertuaku berlagak kaya ini sedalam-dalamnya di depan komunitas yang paling dia agung-agungkan. Ibu tidak mau tahu, Sabrina, kamu harus menyiapkan catering terbaik, dekorasi bunga segar yang mahal, dan saat acara berlangsung nanti kamu wajib tetap berada di dapur ini untuk mengurus semuanya agar tidak merusak pemandangan para tamu agung ibu. Perintah Bu Lastri dengan telunjuk yang menunjuk-nunjuk ke arah wajahku seolah aku adalah budak belian miliknya. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan posisi hijab kaosku dengan anggun, lalu menatap lurus ke dalam manik mata ibu mertuaku dengan sebuah senyuman misterius yang sangat manis namun mematikan.
Baik Ibu, saya akan siapkan semua pesta mewah yang Ibu inginkan tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Pastikan saja Ibu siap menikmati setiap detiknya. Ucapku pelan, memulai babak awal dari skenario kehancuran total yang akan kusiapkan untuk mereka semua seminggu lagi. Seminggu menjelang hari H pesta arisan megah yang direncanakan oleh ibu mertuaku, suasana di dalam rumah mewahku terasa semakin memanas karena tingkah Bu Lastri yang semakin menjadi-jadi. Setiap pagi, dengan daster batik yang melekat pas memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku yang tetap terjaga, aku harus rela mondar-mandir di area ruang tamu untuk mengawasi para pekerja dekorasi yang mulai berdatangan. Di usiaku yang masih 25 tahun, aku memiliki ketelitian yang tinggi dalam mengatur segala hal, termasuk membiarkan Bu Lastri memesan segala pernak-pernik pesta yang paling mahal tanpa memikirkan dari mana uangnya berasal. Wajah imut dan manisku sengaja kupasang dengan ekspresi sedatar mungkin di bawah balutan hijab instan hitamku, menyembunyikan senyum kemenangan yang perlahan mulai terukir di sudut bibirku, karena semua jerat yang kupasang berjalan sesuai rencana. Bu Lastri tampak berdiri di tengah ruangan dengan gaya seorang mandor besar, menunjuk ke sana kemari sambil memegang ponselnya yang terus-menerus berdering menerima telepon dari teman-teman sosialitanya. Pagi itu dia sudah dandan heboh dengan setelan tunik plisket warna hijau terang dan hijab senada yang penuh dengan bros dagu berkilauan, membuat penampilannya terlihat sangat mencolok di bawah sinar matahari pagi yang masuk lewat jendela kaca besar. Sesekali dia berteriak lantang kepada para pekerja untuk memastikan panggung mini yang dibangun di sudut ruang tengah dilapisi karpet bulu beludru yang paling halus dan mahal agar tampak mewah saat difoto. Setiap kali pekerja menanyakan masalah biaya tambahan, Bu Lastri dengan sangat percaya diri akan melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan, lalu menyuruh mereka meminta langsung kepadaku seolah aku adalah bendahara pribadinya. Sabrina, itu orang dekorasi minta uang muka tambahan untuk rangkaian bunga mawar segar di depan pintu masuk. Cepat kamu transfer sekarang juga jangan pakai lama. Seru Bu Lastri dengan nada ketus yang menggema di seluruh ruangan, sama sekali tidak ada rasa bersyukur atau meminta tolong dengan sopan. Aku yang sedang duduk di meja makan langsung membuka aplikasi mobile banking di ponselku, melihat saldo rekeningku yang bermandikan angka ratusan juta rupiah hasil dari keuntungan bisnis agensi digital yang kukelola sendiri secara mandiri. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung mentransfer nominal yang diminta karena aku tahu betul bahwa setiap rupiah yang keluar hari ini adalah modal investasi terbaik untuk membeli tiket pertunjukan kehancuran harga diri mertuaku minggu depan. Andra, suamiku, yang baru saja pulang dari kantornya dengan wajah yang tampak sangat kusut dan kelelahan, langsung menghampiriku di meja makan setelah melihat kegaduhan yang terjadi di rumah kami. Dia duduk di sampingku dengan gestur tubuh yang lemah, melirik ketakutan ke arah ibunya yang masih sibuk berteriak di ruang tengah sebelum akhirnya berani berbisik pelan ke telingaku. Sabrina, apa kamu tidak merasa pesta arisan ini terlalu berlebihan dan membuang-buang uangmu? Aku sudah mencoba menasihati ibu semalam, tapi beliau malah memarahiku dan menuduhku sebagai anak durhaka yang pelit kepada orang tua sendiri. Keluh Andra dengan nada suara yang penuh dengan kepasrahan seorang laki-laki yang tidak punya pendirian tegas. Aku menatap Andra dengan tatapan yang sangat dingin, memperhatikan bagaimana suamiku yang berumur 28 tahun ini selalu memilih jalan aman dan tidak pernah berani berdiri di garda terdepan untuk melindungiku dari keserakahan ibunya. Kenapa baru sekarang kamu bicara begitu, Mas? Kemarin-kemarin saat ibumu memamerkan rumah ini sebagai hasil keringatmu kepada seluruh keluarga kampung, kamu hanya diam dan ikut tersenyum bangga, bukan? Tanyaku dengan nada sarkasme yang sangat halus namun berhasil membuat wajah Andra langsung memerah seketika karena merasa tersindir. Aku membetulkan letak hijab kaosku, merasa muak dengan sikap pengecutnya yang selalu berlindung di balik kata bakti kepada orang tua, untuk membenarkan semua tindakan keterlaluan Bu Lastri.
Tiba-tiba saja Bu Lastri menghentikan aktivitasnya dan melangkah dengan cepat ke arah meja makan tempat kami berdua sedang berbicara. Wajahnya tampak dipenuhi dengan ambisi yang sangat meluap-luap. Tanpa permisi, dia langsung menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan gaya angkuh, melipat kedua tangannya di atas meja marmer impor milikku dengan pandangan mata yang sangat menuntut. Andra, Sabrina, Ibu sengaja ke sini karena mau menegaskan satu hal penting lagi soal catering makanan untuk hari H nanti. Ibu tidak mau pakai catering prasmanan biasa yang murah. Seru Bu Lastri dengan mata yang melotot tajam, seolah sedang memberikan perintah mutlak dari seorang atasan kepada bawahannya yang tidak boleh dibantah sedikit pun. Ibu sudah memesan menu paket premium dari restoran hotel bintang 5 yang ada di pusat kota, lengkap dengan pelayan yang memakai seragam jas rapi untuk melayani para tamu arisan Ibu nanti. Lanjut Bu Lastri dengan senyum lebar yang dipaksakan, memamerkan deretan giginya yang tampak tidak alami karena kontras dengan warna lipstik merah menyalanya yang terlalu tebal. Aku hanya menaikkan sebelah alisku, merasa terhibur dengan tingkat kegilaan mertuaku yang bahkan tidak memiliki uang tabungan sebesar 1 juta rupiah di rekening pribadinya, namun berani memesan catering hotel mewah. Andra yang mendengar hal itu langsung tersedak air liurnya sendiri, memandang ibunya dengan mata terbelalak karena tahu persis berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan untuk menu mewah semacam itu. Tapi Ibu, catering dari hotel bintang 5 itu biayanya bisa puluhan juta rupiah. Dari mana kita punya uang sebanyak itu untuk acara arisan yang cuma berlangsung beberapa jam saja? Tanya Andra dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba memberikan pengertian kepada ibunya yang sudah dibutakan oleh gengsi sosialita palsu. Bu Lastri langsung mendengus kencang, menatap anaknya dengan pandangan berang lalu beralih menatapku dengan senyuman sinis yang sangat menyebalkan. Kamu ini bagaimana sih, Andra? Kan ada Sabrina. Istrimu itu kan punya banyak uang dari bisnis komputernya itu, masa untuk menyenangkan hati ibu mertuanya sendiri yang mau mengadakan acara sekali seumur hidup saja pelitnya setengah mati? Sahut Bu Lastri tanpa tahu malu sedikit pun. Aku tersenyum sangat manis, sebuah senyuman imut khas wanita muda berumur 21 tahun yang biasa kupakai untuk memikat klien bisnis. Namun kali ini senyuman itu mengandung racun yang sangat mematikan bagi masa depan Bu Lastri. Tidak apa-apa Mas Andra, biarkan saja Ibu memesan menu hotel bintang 5 yang paling mahal sekalian. Semua biayanya akan aku urus dan aku pastikan lunas sebelum acara dimulai. Ucapku dengan nada suara yang sangat lembut dan tenang, membuat Bu Lastri langsung bersorak kegirangan sambil menepuk-nepuk tangannya yang penuh dengan gelang imitasi itu. Andra hanya bisa memandangku dengan tatapan bingung dan cemas, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kebaikan hatiku yang mendadak ini, namun dia memilih diam karena merasa masalah keuangan ini sudah teratasi. Setelah Bu Lastri kembali ke ruang tengah dengan perasaan menang yang melambung tinggi, aku segera mengambil ponselku dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada pemilik catering hotel dan vendor dekorasi yang sudah kupesan secara rapi. Aku memberikan instruksi khusus agar seluruh nota tagihan, kwitansi pembayaran, dan sertifikat kepemilikan rumah atas namaku dicetak dalam ukuran besar dan dimasukkan ke dalam sebuah map khusus yang akan diserahkan padaku tepat di tengah acara arisan nanti. Nikmatilah masa-masa pameranmu yang singkat ini, ibu mertuaku yang terhormat, karena seminggu lagi aku sendiri yang akan menyeretmu turun dari tahta palsu yang kamu bangun di atas rumah dan uangku, bisikku dalam hati sambil menatap punggung Bu Lastri yang sedang asyik berfoto selfie di depan cermin megahku. 3 hari sebelum acara puncak arisan megah itu dimulai, rumah mewahku sudah benar-benar berubah wujud menjadi seperti aula gedung pertemuan yang sangat padat. Aku berdiri di lantai 2, bersandar pada pembatas tangga kaca, memperhatikan kesibukan di bawah dengan daster katun tipis yang membungkus rapi lekuk tubuh ideal body goalsku yang ramping. Di usiaku yang baru 20 pipe tahun,
Aku memiliki ketahanan mental yang luar biasa untuk tetap tenang di tengah badai kepalsuan yang sedang dibangun oleh keluarga suamiku. Wajah manis dan imutku tersembunyi di balik tudung hijab kaos instan abu-abu yang kupakai seadanya, menyamarkan fakta bahwa akulah otak sekaligus penyokong dana tunggal dari seluruh kegilaan yang sedang berlangsung di bawah sana. Di ruang tengah, Bu Lastri tampak sedang mengumpulkan beberapa orang kerabat dekatnya dari kampung untuk memberikan pengarahan khusus yang sangat konyol dan membuatku geleng-geleng kepala. Hari itu dia mengenakan setelan gamis plisket warna kuning kunyit dengan hijab instan bergo berpayet-payet tiruan yang berkilau heboh setiap kali dia menggerakkan kepalanya yang dipenuhi keangkuhan. Dengan suara baritonnya yang melengking, dia sibuk membagi tugas kepada para bibi Andra untuk menyambut para tamu kehormatan dari kalangan istri pejabat kecamatan dan sosialita kabupaten yang sengaja diundangnya demi menaikkan kasta sosialnya. Sambil berkacak pinggang, Bu Lastri tidak henti-hentinya mengingatkan mereka agar menjaga sikap dan tidak memalukan namanya yang kini berstatus sebagai ibunda dari seorang pengusaha sukses kota besar. Ingat ya, jeng-jeng sekalian, nanti kalau para tamu agung itu datang, jangan ada yang panggil aku Mbak atau Yu lagi seperti di kampung, panggil aku Nyonya Lastri agar kelihatan berkelas. Seru Bu Lastri dengan tawa renyah yang dibuat-buat, disusul anggukan patuh dari para kerabatnya yang tampak silau oleh kemegahan rumah marmer milikku ini. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat bagaimana ego wanita berusia 52 tahun itu sudah membubung tinggi ke langit, merasa dirinya telah berhasil menjadi orang terkaya di lingkaran pertemanannya. Dia sama sekali tidak sadar bahwa status nyonya yang dia dambakan itu hanyalah sebuah topeng rapuh yang kubiarkan melekat sementara waktu sebelum aku merobeknya di depan umum. Ketika aku turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum di kulkas, Bu Lastri langsung menghentikan tawa hebohnya dan menatapku dengan pandangan mata yang judes dan penuh dengan ancaman yang amat kentara. Dia melangkah mendekatiku. Aroma parfum melati murahannya yang menyengat langsung menusuk hidungku, membuatku harus menahan napas sejenak agar tidak bersin di wajah tebalnya yang dipenuhi bedak putih. Sabrina, ibu peringatkan kamu sekali lagi ya, pas hari H nanti kamu jangan sekali-kali berani menampakkan muka kucelmu itu di depan tamu-tamu ibu, mengerti? Bisik Bu Lastri dengan nada tajam yang syarat akan penekanan, seolah-olah kehadiranku sebagai pemilik rumah akan menularkan kemiskinan pada acara mewahnya. Ibu tidak mau ya, gengsi ibu yang sudah dibangun mahal-mahal ini jatuh cuma karena tamu-tamu ibu melihat menantu si Andra ternyata cuma perempuan dasteran yang tidak punya selera fashion kelas atas seperti mereka. Lanjut Bu Lastri sambil menunjuk daster batikku yang pas di badan dengan jarinya yang penuh cincin emas imitasi. Aku menatap matanya dengan pandangan yang tenang, mempertahankan senyum imut khas anak muda di wajahku, tanpa ada sedikit pun gurat kemarahan yang terpancar dari ekspresiku. Baik ibu, saya mengerti sekali, saya akan pastikan diri saya berada di tempat yang paling tepat saat acara berlangsung nanti, sehingga tidak akan mengganggu pemandangan ibu. Jawabku dengan nada sangat patuh, sebuah jawaban bermakna ganda yang tentu saja tidak mampu ditangkap oleh otaknya yang dangkal. Andra yang baru saja keluar dari kamar mandi bawah tampak mendengar percakapan kami. Wajah suamiku itu terlihat sangat pucat dan tidak berdaya, seakan dia sudah kehilangan seluruh harga dirinya sebagai seorang laki-laki di dalam rumah ini. Dia hanya berdiri mematung di dekat wastafel, memandangku dengan tatapan bersalah yang sudah sangat sering dia tunjukkan setiap kali ibunya mulai menindas dan memperlakukanku dengan semena-mena. Ketika Bu Lastri kembali berkumpul dengan para kerabatnya di ruang tengah, Andra buru-buru menghampiriku yang sedang berdiri di depan dispenser dapur dengan langkah kaki yang diseret pelan. Sabrina, tolong bersabarlah demi aku ya. Ibu hanya ingin merasa dihormati sekali saja di depan teman-teman arisannya yang selama ini selalu meremehkan keluarga kami di kampung dulu.
bisik Andra dengan suara memelas, memegang ujung lenganku dengan jemarinya yang dingin dan sedikit gemetar karena ketakutan. Aku melepaskan pegangan tangannya dengan perlahan namun tegas, menolak untuk memberikan simpati sedikit pun kepada laki-laki berumur 28 tahun yang lebih memilih melihat istrinya dihina daripada harus menegur ibunya sendiri. Aku selalu sabar, Mas. Bahkan sangat sabar sampai-sampai aku mengizinkan ibumu memakai seluruh uangku untuk membiayai semua gengsi palsunya ini, sahutku dingin. Andra menarik napas panjang, tampak tidak tahu harus berkata apa lagi untuk meredakan situasi yang sebenarnya sudah berada di luar kendalinya sejak awal mula rencana pesta ini digulirkan. Dia tahu betul bahwa tanpa uang bulanan dariku, dia bahkan tidak akan mampu membelikan ibunya seuntai kalung emas yang asli, apalagi menyewa catering hotel bintang 5 yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ketergantungan finansialnya kepadaku membuatnya menjadi sosok suami yang mandul kekuasaan, hanya bisa mengekor di belakang punggungku sambil berharap tidak ada ledakan besar yang akan menghancurkan pernikahan kami. Sementara itu, ponselku yang berada di saku daster tiba-tiba bergetar, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk dari manajer catering hotel mewah yang mengonfirmasi bahwa seluruh persiapan menu premium telah selesai 100%. Tidak hanya itu, pihak vendor juga mengirimkan foto cetakan nota tagihan total dan bukti kepemilikan rumah atas namaku yang sudah selesai dilaminating rapi di dalam map kulit berwarna hitam eksklusif sesuai dengan permintaan khususku. Aku mengetikkan balasan singkat, memerintahkan mereka untuk datang tepat waktu dan langsung menyerahkan map tersebut kepadaku secara pribadi begitu acara arisan memasuki sesi sambutan utama dari ketua panitia. Aku berjalan kembali ke dalam kamarku yang berada di sudut belakang rumah, mengunci pintu rapat-rapat, lalu membuka lemari pakaian besar tempatku menyimpan koleksi baju-baju muslimah premium milikku. Aku mengambil sebuah gaun tunik sutra modern berwarna dark navy yang sangat elegan dan sebuah hijab voal premium senada yang berpotongan pas, menyiapkannya untuk hari pembalasan yang tinggal menghitung hari. Sambil mengelus permukaan kain yang halus itu, aku bergumam pelan dengan senyuman manis yang kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh dengan kepuasan mistis. Nikmatilah sisa hari-hari keangkuhanmu, Bu Lastri, karena di hari arisan itu, aku sendiri yang akan memastikan namamu tercatat sebagai penipu paling memalukan di seluruh kabupaten ini. Hari yang dinanti-nantikan oleh ibu mertuaku akhirnya tiba juga dengan segala kemegahan palsu yang telah dipersiapkannya secara matang. Sejak pukul 7 pagi, aku sudah terbangun dan langsung mengenakan daster batik lamaku yang berpotongan pas, membungkus rapi bentuk tubuhku yang tetap ramping dan body goals walau tanpa korset tambahan. Di usiaku yang masih 25 tahun, aku sengaja menampilkan wajah imut dan manisku yang polos tanpa sapuan bedak sedikit pun, membiarkannya terlihat kusam di bawah balutan hijab instan hitam yang sengaja kupakai agak longgar. Aku sengaja mengambil peran di balik layar pagi ini, sibuk mengelap gelas-gelas kristal di dapur mewahku sambil menanti satu persatu tamu agung pilihan Bu Lastri melangkahkan kaki ke dalam jebakan yang sudah kusiapkan. Dari arah pintu utama, terdengar suara gemerincing bel rumah berpadu dengan pekikan heboh Bu Lastri yang menyambut kedatangan para ketua arisan sosialita tingkat kabupaten dengan gaya yang sangat teatrikal. Ibu mertuaku yang berusia 52 tahun itu tampak sangat luar biasa heboh hari ini dengan balutan gamis brokat warna merah marun penuh payet berkilauan yang dipadukan dengan hijab satin berwarna emas menyala. Wajahnya dipoles riasan super tebal dengan bedak yang tampak terlalu putih menutupi kulit sawo matangnya, dilengkapi lipstik merah menyala yang senada dengan bajunya. Kedua pergelangan tangannya dipenuhi gelang-gelang emas imitasi berukuran besar yang sengaja dia goyang-goyangkan setiap kali menyalami para wanita paruh baya berpakaian seragam batik sutra yang mulai memenuhi ruang tamu marmerku. "Oh, Jeng Ketua,"
Akhirnya datang juga di kediaman kami yang sederhana ini. Ayo silakan langsung masuk dan duduk di sofa depan, jangan sungkan-sungkan ya. Seru Bu Lastri dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar hingga ke halaman rumah di mana mobil-mobil mewah para tamu berjejer rapi. Aku yang mengintip dari balik sekat kaca dapur, hanya bisa tersenyum sinis melihat bagaimana mertuaku begitu lihai berakting, seolah dialah pemilik tunggal dari istana megah berlantai 2 ini. Para tamu undangan tampak berdecak kagum melihat kemegahan lampu gantung kristal dan dekorasi bunga mawar segar yang memenuhi sudut ruangan, mengira bahwa menantu atau anak laki-laki Bu Lastri adalah seorang miliarder sukses. Tidak berselang lama, Bu Lastri melangkah masuk ke area dapur dengan setengah berlari, wajahnya yang penuh keringat di balik bedak tebalnya, tampak memancarkan kepanikan sekaligus keangkuhan yang luar biasa saat melihatku. "Sabrina, kamu ngapain saja dari tadi di sini?" "Itu para tamu agung sudah mulai haus, cepat antarkan minuman sirup dan camilan pembuka ke depan, tapi ingat, setelah taruh nampan kamu harus langsung balik ke dapur." Perintah Bu Lastri dengan suara berbisik namun penuh penekanan yang sangat tajam ke arah wajahku. Tatapan matanya yang judes seolah memperingatkan agar aku tidak merusak citra Nyonya Kaya, yang sedang dia bangun mati-matian di hadapan teman-teman sosialitanya yang terkenal sangat pemilih dan suka bergunjing. Aku hanya mengangguk patuh dengan senyuman manis yang tetap terukir di wajah imutku, lalu mengangkat nampan perak besar berisi belasan gelas es sirup premium untuk dibawa ke ruang tengah yang sudah padat oleh puluhan ibu-ibu pejabat. Begitu aku melangkah masuk ke area ruang tamu, aroma parfum mahal para tamu langsung menusuk hidungku, berbaur dengan suara riuh obrolan mereka yang sedang sibuk memuji-muji arsitektur rumahku ini. Saat aku membungkuk sopan untuk meletakkan minuman di atas meja kaca, beberapa pasang mata langsung menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat meremehkan karena penampilanku yang hanya memakai daster kusam. "Mbak Lastri, ini pembantu baru di rumah ini ya? Kok penampilannya kucel banget, tidak sebanding dengan kemewahan rumah dan seragam pelayan catering hotel yang ada di luar tadi," celetuk salah seorang wanita parubaya bermata sipit yang memakai kalung berlian besar, memandang daster batikku dengan raut wajah jijik yang amat jelas. Bu Lastri yang mendengar pertanyaan itu langsung tertawa renyah yang dibuat-buat, mengibaskan tangannya yang penuh perhiasan palsu ke udara sambil melirikku dengan tatapan memperingatkan agar aku tetap menutup mulut. "Aduh Jeng, bukan pembantu kok. Dia ini cuma kerabat jauh dari kampung yang sengaja saya suruh bantu-bantu di dapur hari ini karena pelayan hotel tidak tahu letak perabotan saya," dusta Bu Lastri dengan sangat enteng tanpa memikirkan harga diriku sama sekali. Aku tidak membalas ucapan kasarnya itu, melainkan tetap tersenyum sangat manis sembari melirik ke arah suamiku, Andra, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah yang pucat pasi bak mayat hidup. Andra tampak hanya bisa menunduk dalam-dalam, berpura-pura sibuk memainkan ponselnya, karena tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk meluruskan kebohongan ibunya, atau sekadar membelaku di depan kerumunan wanita itu. Ketiadaan harga diri suamiku yang berumur 28 tahun ini semakin memantapkan hatiku bahwa pernikahan kami memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan setelah hari ini usai. Setelah selesai meletakkan seluruh minuman, aku melangkah kembali ke dalam dapur dengan ketenangan seorang eksekutor yang siap menekan tombol peledak. Di dalam dapur, ponselku bergetar pelan menampilkan pesan dari manajer catering Hotel Bintang 5 yang mengabarkan bahwa seluruh hidangan utama sudah siap disajikan di meja prasmanan panjang. Pihak catering juga menegaskan bahwa mereka telah membawa map kulit hitam berisi seluruh dokumen asli kepemilikan rumah dan bukti pelunasan biaya pesta atas nama pribadiku, Sabrina, siap diserahkan kapanpun aku memintanya. Aku mengetikkan balasan singkat, "Tunggu kode dari saya." Setelah sambutan ibu mertuaku selesai, masuklah lewat pintu utama dengan membawa mic.
Suasana di ruang tengah semakin meriah saat Bu Lastri berdiri di atas panggung mini berkarpet bludru, memegang mikrofon nirkabel dengan gaya yang sangat sombong, bersiap memberikan sambutan sebagai tuan rumah tunggal. Dari pengeras suara yang bergema kuat, aku bisa mendengar bagaimana mertuaku mulai membuka acara dengan kalimat-kalimat penuh bualan tentang bagaimana dia mengelola kekayaannya dan bagaimana susahnya merawat rumah semegah ini. Semua tamu undangan tampak mendengarkan dengan takjub, bertepuk tangan meriah setiap kali Bu Lastri menyisipkan cerita tentang perhiasan emasnya yang dia klaim dibeli langsung dari luar negeri menggunakan uang pribadi anaknya. Aku berjalan pelan menuju kamarku di bagian belakang, mengunci pintu, lalu melepas daster kusam yang sejak pagi tadi membungkus tubuhku demi sandiwara ini. Aku membersihkan wajahku sejenak, lalu mulai mengenakan gaun tunik sutra premium berwarna dark navy dan hijab voal mewah senada yang berpotongan pas menonjolkan postur tubuh body goalsku yang anggun dan berkelas. Setelah merapikan riasan wajahku yang kini tampak sangat cantik, manis, dan berwibawa, aku mengambil napas dalam-dalam dan menatap pantulan diriku di cermin besar dengan senyuman dingin penuh kemenangan. Waktu bermain-mainmu sudah habis, Bu Lastri. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara Jeng Ketua dan seluruh sosialita kabupaten menertawakan kemiskinan dan kebohongan besarmu, bisikku lirih seraya memutar kunci pintu kamar. Aku berdiri di balik pintu kamar belakang, mendengarkan gema suara ibu mertuaku yang semakin meninggi lewat pengeras suara di ruang tengah. Penampilanku kini telah berubah total, tidak ada lagi daster kusam atau hijab kaos instan yang longgar. Gaun tunik sutra premium berwarna dark navy yang kukenakan melekat dengan sangat pas, memperlihatkan siluet tubuhku yang tinggi semampai dan body goals yang selalu kujaga dengan baik. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, perpaduan wajah manis, imut, dan pakaian elegan ini memancarkan aura seorang wanita karir yang sukses dan berkelas, sangat jauh berbeda dengan sosok kerabat kampung yang barusan dihina oleh para tamu arisan. Aku merapikan ujung hijab voal mewahku yang dililit rapi di leher, lalu melangkah keluar dengan keyakinan penuh menuju area transisi antara dapur dan ruang pesta. Di atas panggung mini yang didekorasi penuh dengan bunga mawar segar seharga belasan juta rupiah, Bu Lastri tampak benar-benar berada di puncak dunianya. Wanita berusia 52 tahun itu memegang mikrofon dengan tangan yang sengaja digoyang-goyangkan, membuat jajaran gelang emas imitasi di pergelangan tangannya saling berdenting nyaring menciptakan suara yang mengganggu. Senyumnya terkembang sangat lebar hingga gincu merah marunnya terlihat sedikit berantakan di sudut bibir, sementara matanya yang judes tampak berbinar-binar penuh kepuasan saat melihat puluhan wanita sosialita berkaftan mahal mendengarkan bualannya dengan takjub. Dia terus membusungkan dadanya yang dihiasi bros payet heboh, seolah rumah mewah berlantai marmer ini adalah bukti nyata dari kejayaan garis keturunannya. Ya, jeng-jeng sekalian, seperti yang bisa kita lihat sendiri, semua ini tidak instan. Anak lelaki saya, Andra, itu bekerja siang malam di kota sampai akhirnya bisa membelikan ibunya rumah semegah ini sebagai bentuk bakti seorang anak, ujar Bu Lastri dengan nada suara yang sengaja dibuat bergetar seolah-olah dia sedang terharu, memicu gemuruh tepuk tangan dari para tamu undangan. Beberapa ibu pejabat di barisan depan tampak mengangguk-angguk kagum, bahkan ada yang berbisik-bisik memuji betapa beruntungnya Bu Lastri memiliki anak laki-laki yang begitu berbakti dan kaya raya. Aku yang berdiri di dekat tiang pilar besar hanya bisa tersenyum dingin, menyaksikan bagaimana mertuaku sedang menumpuk batu bata untuk menara kebohongannya sendiri yang sebentar lagi akan kuruntuhkan hingga rata dengan tanah. Bukan hanya rumah ini, Jeng. Untuk menu arisan hari ini pun, Andra sengaja bilang ke saya, "Ibu, jangan pakai catering murah, pakai saja catering hotel bintang 5 yang paling mahal supaya teman-teman ibu senang." Lanjut Bu Lastri dengan tawa renyah yang sangat dipaksakan, mengibaskan tangan kanannya yang penuh cincin ke udara.
Kebohongan yang keluar dari mulutnya sudah semakin tidak masuk akal dan benar-benar melampaui batas kesabaranku sebagai pemilik sah dari semua aset yang dia pamerkan. Andra, yang duduk di kursi pojok dekat meja catering, tampak semakin menenggelamkan wajahnya ke dalam dada, meremas kedua tangannya sendiri dengan raut wajah yang luar biasa panik karena tahu kebohongan ibunya sudah terlalu jauh. Dari arah pintu samping dapur, manajer catering Hotel Bintang 5 yang sejak tadi berkomunikasi denganku lewat pesan singkat akhirnya muncul sambil membawa sebuah map kulit berwarna hitam eksklusif di tangan kirinya. Dia berjalan tegap mengenakan jas hitam rapi, didampingi oleh 2 orang pelayan pria yang membawa baki perak berisi lembaran-lembaran kertas dokumen berukuran besar yang telah dicetak rapi sesuai instruksiku. Begitu mata sang manajer menangkap sosokku yang sudah berdiri anggun dengan pakaian premium, dia langsung memberikan anggukan hormat yang sangat dalam, mengakui keberadaanku sebagai satu-satunya bos besar yang menandatangani kontrak kerjasama senilai puluhan juta rupiah itu. Aku memberikan kode isyarat dengan jentikan jariku yang halus, menandakan bahwa detik-detik pertunjukan utama yang sesungguhnya telah resmi dimulai sekarang juga. Manajer hotel itu langsung berjalan memutar menuju arah panggung utama, memotong jalur berjalan para pelayan yang sedang membagikan hidangan penutup kepada para tamu arisan yang mulai penasaran. Kehadiran pria berjas rapi yang membawa map hitam itu seketika menarik perhatian beberapa sosialita di barisan depan, membuat suasana ruang tengah yang tadinya bising oleh suara obrolan mendadak berangsur-angsur menjadi sedikit senyap. Bu Lastri yang melihat kedatangan manajer tersebut langsung menghentikan kalimat bualannya sejenak, mengira bahwa pihak hotel ingin memberikan penghormatan khusus kepadanya sebagai nyonya besar pemilik acara. Ada apa ini ya? Apakah dari pihak Hotel Bintang 5 mau memberikan testimoni khusus untuk keluarga kami karena telah memesan paket menu paling mahal? Tanya Bu Lastri melalui mikrofonnya dengan nada percaya diri yang sangat tinggi, membuat seluruh pandangan tamu kini tertuju pada panggung. Manajer hotel itu menaiki anak tangga panggung dengan tenang, lalu membungkuk sopan di hadapan Bu Lastri yang sudah bersiap menerima pujian palsu di depan teman-teman sosialitanya. Namun, alih-alih memberikan ucapan selamat, manajer tersebut justru mengarahkan mikrofon cadangan yang dia bawa ke dekat mulutnya dan berbicara dengan nada suara yang sangat tegas dan profesional. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya atas instruksi yang harus saya sampaikan di tengah acara yang meriah ini, Nyonya. Kami dari manajemen Hotel Bintang 5 terpaksa harus menghentikan seluruh layanan catering dan menarik kembali hidangan utama yang belum disajikan, ucap sang manajer dengan lantang, membuat suara mikrofonnya menggema kuat di setiap sudut ruangan mewah itu. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang langsung membuat senyum lebar di wajah Bu Lastri membeku seketika, dan warna kulit wajahnya yang dilapisi bedak tebal mendadak berubah menjadi pucat pasi karena terkejut yang luar biasa. Seluruh ruangan arisan yang tadinya penuh dengan tawa kemunafikan langsung senyap seketika, bahkan beberapa tamu undangan tampak menghentikan sendok mereka yang sudah menggantung di depan mulut dengan mata terbelalak lebar. Apa maksud kamu? Jangan sembarangan ya. Anak saya sudah membayar semua ini dengan uang tunai. Jangan berani-berani mempermalukan saya di depan para ketua arisan kabupaten. Teriak Bu Lastri dengan suara yang mulai melengking panik. Tangannya yang memegang mikrofon mulai gemetar hebat hingga perhiasan imitasinya berbunyi gemerincing tidak beraturan. Dia melirik tajam ke arah Andra, mengisyaratkan anaknya untuk maju membela diri, namun suamiku yang penakut itu justru memilih bangkit dari kursi dan berjalan mundur ke arah pintu keluar dengan wajah ketakutan. Manajer hotel itu tidak goyah sedikit pun oleh gertakan Bu Lastri. Dia justru membuka map kulit hitam di tangannya dan mengangkat sebuah lembaran kwitansi besar dengan cap resmi perusahaan ke udara, agar bisa dilihat oleh seluruh tamu yang hadir. Mohon maaf sekali lagi, Nyonya Lastri, tetapi berdasarkan data administrasi kami,
Seluruh biaya pesta ini, termasuk uang muka dekorasi dan catering mewah ini, belum didebit dari rekening utama karena pemilik sahnya memerintahkan penundaan pembayaran akibat adanya klaim palsu atas kepemilikan aset. Tegas manajer itu seraya mengarahkan pandangannya ke arah tempatku berdiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku dengan anggun, lalu mulai melangkah keluar dari kegelapan lorong dapur dengan senyuman manis paling mematikan yang pernah kumiliki di usia 25 tahun ini. Langkah kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi premium terdengar mantap mengetuk lantai marmer, memecah kesunyian mencekam yang mendadak menyelimuti seluruh ruangan mewah ini. Aku berjalan dengan postur tegak yang anggun, membiarkan gaun tunik sutra dark navy yang berpotongan pas itu memperlihatkan siluet tubuh body goalsku yang ideal di hadapan puluhan pasang mata yang kini menatapku tanpa berkedip. Wajah manis dan imutku yang kini dihias riasan tipis namun berkelas, memancarkan aura ketegasan seorang wanita mandiri berumur 25 tahun yang siap menuntut haknya kembali. Dengan hijab voile premium yang tersampir sempurna menutup dada, aku melangkah melewati deretan kursi tamu sosialita yang mendadak berbisik-bisik riuh, menyadari bahwa wanita yang baru saja keluar dari dapur ini adalah orang yang berbeda dari kerabat kusam yang mereka lihat tadi. Bu Lastri yang masih berdiri mematung di atas panggung mini, langsung membelalakkan matanya saat melihat sosokku yang berjalan mendekat dengan penampilan yang begitu megah dan elegan. Wajah paruh-bayanya yang dilapisi bedak tebal itu tampak semakin pias, kontras dengan gincu merah marunnya yang kini tampak berantakan karena bibirnya yang mulai bergetar hebat menahan rasa syok. Tangannya yang dipenuhi gelang-gelang emas imitasi bergetar begitu kencang, hingga mikrofon di genggamannya mengeluarkan suara dengung yang mengganggu pendengaran seluruh orang di ruangan. Tatapan matanya yang biasanya judes dan penuh ancaman kini berubah drastis menjadi tatapan penuh kepanikan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu yang siap mencabut seluruh nyawa dari harga diri palsunya. Sabrina? Kenapa kamu memakai pakaian seperti itu dan berani maju ke depan sini? Seru Bu Lastri dengan suara bergetar yang terdengar parau lewat pengeras suara, mencoba mengintimidasi diriku meskipun suaranya sendiri terdengar sangat rapuh dan ketakutan. Dia mencoba melangkah mundur satu langkah, namun karpet bulu beludru mewah yang dia pamerkan tadi justru membuat tumit sandal jinjitnya tersangkut, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan di hadapan para tamunya. Beberapa ketua arisan di barisan depan mulai saling berpandangan dan saling menyikut lengan, menyadari ada sandiwara keluarga yang jauh lebih besar dan menarik daripada sekadar acara kocok arisan harian mereka. Aku menaiki anak tangga panggung dengan gerakan yang sangat tenang, lalu menerima mikrofon cadangan yang disodorkan oleh manajer Hotel Bintang 5 dengan sebuah senyuman manis yang sangat mematikan. Aku berdiri tepat di samping ibu mertuaku, membuat perbedaan tinggi badan dan aura di antara kami berdua terlihat begitu mencolok. Aku bagaikan seorang nyonya besar yang sesungguhnya, sementara dia tampak seperti badut pesta dengan pakaian berpayet heboh yang murahan. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Ketua Arisan Kabupaten dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sapaku dengan nada suara yang sangat lembut, jernih, dan penuh wibawa, langsung memaku perhatian seluruh hadirin di aula rumahku ini. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman yang perlu diluruskan di sini, agar ibu-ibu sekalian tidak pulang dengan membawa cerita yang salah mengenai asal-usul kemewahan yang sedang kalian nikmati saat ini. Lanjutku sambil melirik tajam ke arah Bu Lastri yang mulai meneteskan keringat dingin hingga merusak riasan bedak tebal di pipinya. Mendengar kalimat pertamaku, beberapa sosialita yang duduk di barisan depan langsung menegakkan punggung mereka, mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk mulai merekam momen dramatis yang sangat berpotensi menjadi viral di media sosial ini. Suasana ruangan semakin memanas, berbanding terbalik dengan pendingin ruangan yang berembus kencang di atas kepala kami.
Tadi saya mendengar ibu mertua saya yang terhormat, Bu Lastri, mengatakan bahwa rumah mewah berlantai 2 ini adalah murni hasil keringat dari anak lakinya, Andra, yang bekerja di kota. Ucapku dengan nada menyindir yang sangat halus namun langsung menusuk tepat di jantung kebohongan mertuaku. Aku menjentikkan jariku ke arah manajer hotel, yang dengan sigap langsung membuka map kulit hitam dan menyerahkan selembar dokumen tebal berlaminating rapi yang menampilkan sertifikat tanah dan bangunan berlogo resmi negara. Aku mengangkat dokumen tersebut tinggi-tinggi ke udara, membiarkan kamera ponsel para tamu menangkap dengan jelas nama yang tertera di atas kertas segel tersebut. Saya ingin menunjukkan bukti autentik bahwa rumah ini, sepeser pun, tidak menggunakan uang dari Andra, anak kandung Bu Lastri yang kalian puji-puji tadi. Ini adalah sertifikat hak milik atas nama saya pribadi, Sabrina, yang saya beli tunai dari hasil perusahaan agensi digital milik saya sendiri sebelum saya menikah dengan anak beliau. Kataku dengan lantang, membuat seluruh ruangan langsung gempar oleh suara seruan tidak percaya dari para tamu undangan yang merasa telah ditipu mentah-mentah sejak pagi hari. Beberapa ibu pejabat bahkan langsung menutup mulut mereka dengan tangan, menatap Bu Lastri dengan pandangan menghina yang sangat amat kentara. Bu Lastri yang mendengar rahasia terbesarnya dikuliti di depan ratusan mata sosialita kabupaten langsung histeris. Dia mencoba merebut mikrofon dari tanganku dengan gerakan yang sangat kasar namun aku dengan cepat menghindar dengan anggun. Kamu bohong. Jangan dengarkan perempuan ular ini, jeng-jeng sekalian. Dia ini cuma menantu kurang ajar yang mau merebut harta anak saya. Andra, cepat maju ke sini dan tampar mulut istrimu yang tidak tahu diuntung ini. Teriak Bu Lastri dengan suara melengking histeris seperti orang kesurupan, membuat sisa-sisa wibawa Nyonya Kaya yang dia agungkan lenyap tanpa sisa dalam sekejap mata. Namun, panggilan histeris Bu Lastri sama sekali tidak membuahkan hasil karena Andra, suamiku yang penakut itu, ternyata sudah bersembunyi di balik pilar dekat pintu keluar, memegangi kepalanya dengan wajah yang merah padam karena menanggung malu yang luar biasa. Andra sama sekali tidak berani menatap ke arah panggung, apalagi maju untuk membela ibunya yang sudah bertindak gila di luar batas nalar manusia normal. Ketiadaan pembelaan dari anak laki-laki kebanggaannya membuat Bu Lastri semakin terlihat menyedihkan dan terpojok di atas panggung kemunafikan yang dia bangun sendiri menggunakan uang dan fasilitas milikku. Aku menatap ibu mertuaku yang kini mulai menangis frustrasi dengan pandangan yang sedingin es. Tidak ada lagi rasa hormat atau belas kasihan yang tersisa di dalam hatiku untuk wanita yang telah memperlakukanku seperti budak di rumahku sendiri. Bukan hanya rumah ini, Bu Lastri. Seluruh biaya catering mewah dari Hotel Bintang 5 dan dekorasi mawar segar yang sedang ibu pamerkan ini juga menggunakan kartu kredit atas nama saya. Tambahku dengan senyuman imut yang kini berubah menjadi seringai kemenangan mutlak. Aku membalikkan badanku menghadap manajer hotel, siap memberikan perintah terakhir yang akan benar-benar menghancurkan sisa-sisa harga diri keluarga berlagak kaya ini di depan seluruh tamu kehormatan mereka. Suasana di dalam aula rumah mewahku kini benar-benar berubah riuh seperti pasar malam, dipenuhi oleh kasakusuk puluhan wanita sosialita yang saling berbisik dengan nada mencemooh. Aku berdiri tegak di tengah panggung dengan gaun tunik sutra dark navy yang pas di badan, memamerkan postur tubuh body goalsku yang anggun, serta aura kemenangan yang mutlak di usiaku yang baru 25 tahun. Wajah manis dan imutku sama sekali tidak menunjukkan keraguan, melainkan sebuah ketegasan yang dingin di bawah balutan hijab voal premium yang melilit rapi di leherku. Aku membiarkan para kamera ponsel tamu undangan terus menyala dan merekam, tahu betul bahwa rekaman detik-detik kehancuran mertuaku ini akan menjadi konsumsi viral yang sangat memuaskan di media sosial dalam beberapa jam ke depan. Bu Lastri tampak terengah-engah dengan wajah yang memerah padam, sementara keringat deras mulai melunturkan bedak tebal di sekitar pelipis dan pipinya yang paruh baya.
Tangan pribadinya yang berusia 52 tahun itu mencengkeram pembatas panggung dengan sangat erat, membuat deretan gelang emas imitasinya saling berbenturan dan mengeluarkan suara gemerincing yang sumbang di tengah keheningan yang mencekam. Matanya yang judes kini dipenuhi oleh kilatan amarah bercampur rasa malu yang teramat sangat, menatapku seolah-olah ingin mencabik-cabik diriku yang telah berani merubuhkan menara kebohongan yang dia bangun mati-matian sejak subuh tadi. Lipstik merah marun di bibirnya yang bergetar hebat membuatnya terlihat seperti seorang antagonis yang baru saja kehilangan seluruh kekuatan sihir palsunya di depan umum. Sabrina, kamu sengaja kan mau mempermalukan ibu di depan teman-teman arisan ibu? Kamu menantu durhaka, tidak tahu diuntung, berani-beraninya memfitnah orang tua sendiri demi kelihatan kaya. Teriak Bu Lastri dengan suara melengking tanpa menggunakan mikrofon, mencoba mengalihkan opini para tamu yang kini mulai menatapnya dengan pandangan jijik. Suaranya yang serak dan histeris justru semakin memperjelas posisinya yang sedang terpojok, membuat beberapa istri pejabat di kursi depan menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Mereka yang tadinya memuji-muji kebaikan dan kekayaan Bu Lastri kini mulai menjauhkan kursi mereka, seolah takut tertular oleh aib kebohongan besar yang baru saja kukonfirmasi dengan bukti nyata. Aku tidak terpancing oleh makian kasarnya. Aku justru terkekeh pelan lewat mikrofon di tanganku, membuat suara tawa renyahku menggema jernih di seluruh ruangan berlantai marmer ini. Fitnah, Bu? Saya rasa saya tidak perlu bersusah payah memfitnah seorang wanita yang bahkan tidak punya saldo 1 juta rupiah di rekening pribadinya untuk membayar sewa mobil mewah di depan rumah. Sahutku dengan tenang namun tajam, langsung menghantam telak harga diri mertuaku yang paling dalam. Jeng ketua arisan kabupaten yang duduk di sofa utama langsung berdecak kencang, menatap Bu Lastri dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sangat amat kentara. Untuk semakin memperjelas segalanya di depan ratusan mata saksi, aku melambaikan tangan kepada manajer catering Hotel Bintang 5 yang sejak tadi berdiri siaga di samping panggung mini. Pria berjas rapi itu dengan cekatan langsung membuka lembaran kedua dari map kulit hitam eksklusifnya, lalu membacakan rincian tagihan pesta secara lantang melalui mikrofon cadangan yang dia pegang. Total biaya untuk paket catering premium hari ini, beserta seluruh dekorasi bunga mawar segar dan pelayan khusus, adalah sebesar 45 juta rupiah, dan seluruhnya didebit dari kartu kredit atas nama Ibu Sabrina, ucap manajer itu dengan suara bariton yang tegas dan formal. Sedangkan nama Ibu Lastri atau Bapak Andra sama sekali tidak tercatat sebagai penyetor dana maupun penjamin dalam kontrak kerja sama kami. Lanjut sang manajer, menutup pembacaan nota dengan sebuah anggukan hormat yang ditujukan langsung kepadaku sebagai pemilik sah acara. Mendengar nominal puluhan juta yang disebutkan, para kerabat dari kampung yang tadinya ikut menikmati fasilitas rumahku langsung tertunduk lesu dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa kemewahan yang mereka nikmati sejak pagi hari bukanlah milik Andra, melainkan hasil jerih payah menantu yang baru saja mereka hina sebagai perempuan kucel berdaster murah di dapur. Bu Lastri seperti kehilangan seluruh kekuatannya, lututnya tampak lemas hingga dia harus berpegangan pada tiang dekorasi bunga mawar agar tidak jatuh tersungkur di atas karpet beludru merahnya. Andra, di mana kamu? Cepat urus istrimu yang gila ini. Kenapa kamu diam saja seperti orang bodoh di sana? Pekik Bu Lastri dengan sisa-sisa suaranya yang mulai habis, matanya liar mencari keberadaan anak laki-laki kebanggaannya di sudut ruangan. Semua pandangan tamu undangan kini beralih mengikuti arah tatapan Bu Lastri, tertuju pada sebuah pilar besar di dekat pintu samping ruang tengah di mana Andra sedang bersembunyi dengan tubuh gemetar hebat. Suamiku yang berumur 28 tahun itu tampak seperti pecundang sejati,
Wajahnya yang pucat pasi dibanjiri keringat dingin, dan kedua tangannya menutup wajahnya sendiri karena tidak sanggup menahan rasa malu yang teramat sangat. Andra sama sekali tidak berani melangkahkan kaki mendekati panggung, apalagi membuka mulut untuk membela ibunya yang sudah terbukti melakukan penipuan publik di hadapan seluruh sosialita kabupaten. Dia tahu betul jika dia berani bersuara, aku tidak akan segan-segan memotong seluruh fasilitas finansial dan menggugat cerai dirinya hari ini juga, membiarkannya kembali menjadi orang miskin seperti sebelum mengenalku. Jangan panggil Andra lagi, Bu. Anak kebanggaan ibu yang ibu klaim sebagai pengusaha sukses di kota ini, sebenarnya hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji bulanan yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah mewah ini. Ucapku dengan nada berwibawa, membongkar habis sisa topeng terakhir yang menutupi status sosial keluarga suamiku. Mendengar kenyataan pahit itu, beberapa ibu-ibu anggota arisan langsung bersorak mencemooh, merasa sangat puas melihat bagaimana seorang wanita kampung yang berlagak kaya kini dikuliti habis-habisan oleh menantunya sendiri di depan umum. Aku membetulkan letak hijab voal premiumku dengan gerakan yang sangat anggun, lalu menatap lurus ke arah Bu Lastri yang kini mulai terisak menangis karena menyadari reputasinya di kabupaten ini sudah hancur total tanpa sisa. Acara pameran palsu ibu sudah selesai sampai di sini. Sekarang, saatnya saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak pertama kali ibu menginjakkan kaki di rumah saya dengan keangkuhan. Bisikku pelan namun terdengar jelas lewat mikrofon, bersiap memberikan pukulan terakhir yang akan benar-benar mengusir mereka semua dari istanaku. Suasana di ruang tengah rumah mewahku kini benar-benar beralih kendali sepenuhnya ke dalam genggamanku, laksana seorang ratu yang sedang mengadili para pelanggar hukum di istananya sendiri. Aku berdiri sangat anggun di atas panggung mini berkarpet beludru, membiarkan gaun tunik sutra dark navy yang kukenakan memperlihatkan proporsi tubuhku yang ideal dan body goals di hadapan semua orang. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku membuktikan bahwa kecantikan wajah manis dan imutku bisa berubah menjadi senjata yang sangat dingin jika harga diriku diinjak-injak tanpa batas. Aku merapikan ujung hijab voal premiumku yang sewarna dengan gaun, lalu menatap lurus ke arah barisan tamu sosialita yang kini menanti dengan napas tertahan untuk melihat tindakan selanjutnyaku. Ibu mertuaku, Bu Lastri, tampak sudah kehilangan seluruh sisa keangkuhan yang dia pamerkan sejak subuh tadi di depan para sahabat kampungnya. Wanita paruh baya berusia 52 tahun itu kini terduduk lemas di anak tangga panggung bawah dengan kedua tangan yang memegangi kepalanya yang masih terbalut hijab satin emas mencolok. Riasan bedak tebal di wajah sawo matangnya sudah luntur total tersapu air mata frustrasi dan keringat dingin, menyisakan coretan hitam maskara yang lumer di bawah pelupuk matanya yang judes. Gelang-gelang emas imitasi di pergelangan tangannya yang tadinya bergemerincing sombong, kini tampak seperti rantai tak kasat mata yang sedang membelenggu dirinya dalam kubangan rasa malu yang teramat sangat dalam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pemilik sah dari rumah ini, saya tentu tidak ingin memutus tali silaturahmi yang sudah kalian bangun hari ini. Ujarku membuka suara lewat mikrofon, membuat puluhan sosialita yang sedang memegang ponsel pintar langsung memfokuskan kamera mereka tepat ke arah wajahku. Namun, saya juga tidak bisa membiarkan rumah dan uang saya digunakan sebagai alat penipuan untuk menciptakan kasta sosial palsu demi kepuasan ego sepihak orang lain. Lanjutku dengan nada suara yang sangat tenang, tegas dan berwibawa, langsung memicu anggukan setuju dari geng ketua arisan kabupaten di barisan depan. Mendengar kalimatku yang begitu tajam menembus ulu hati, Bu Lastri langsung mendongakkan kepalanya dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, menatapku dengan pandangan mata yang liar penuh keputusasaan. "Sabrina, tolong jangan lakukan ini, nak. Ibu mohon, kasihanilah ibu di depan teman-teman ibu." Bisik Bu Lastri dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar,
Air matanya menetes membasahi baju gamis brokat merah marunnya yang penuh dengan payet berkilauan itu. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sosok mertua Judas yang semalam menyuruhku bersembunyi di dapur dan memakiku seperti seorang budak belian di rumahku sendiri. Aku tidak bergeming sedikit pun oleh air mata buayanya. Hatiku sudah benar-benar membatu setelah berbulan-bulan menerima perlakuan semena-mena dari dirinya dan seluruh keluarga besar Andra dari kampung. Aku menoleh ke arah manajer catering Hotel Bintang 5 yang berdiri siaga di samping panggung, lalu memberikan sebuah isyarat tangan yang sangat tegas dan tidak dapat diganggu-gugat. Pak Manajer, silakan lanjutkan instruksi saya yang tadi. Tarik kembali seluruh hidangan utama yang belum disajikan ke meja prasmanan, dan kemas semua peralatan hotel Anda sekarang juga. Perintahku lantang, memutus aliran fasilitas mewah yang sedang mereka nikmati. Baik, Ibu Sabrina, instruksi Anda segera kami laksanakan sesuai dengan klausul pembatalan kontrak sepihak dari pihak pemilik dana, jawab sang manajer dengan sikap yang sangat profesional dan formal. Dalam hitungan detik, belasan pelayan pria berjas rapi langsung bergerak cepat mengosongkan meja-meja prasmanan panjang, mengangkut kembali wadah-wadah perak berisi makanan premium, senilai puluhan juta rupiah itu, keluar menuju mobil box hotel. Para tamu undangan hanya bisa melongo menyaksikan hidangan lezat di depan mata mereka lenyap dalam sekejap, menyisakan piring-piring kosong yang bersih di atas meja kaca mewahku. Beberapa kerabat Andra dari kampung yang sejak pagi bertingkah sok kuasa di sofa kulitku kini mulai panik. Mereka saling berbisik ketakutan sambil merapikan tas-tas bawaan mereka untuk bersiap kabur dari rumah ini. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja sebelum mereka merasakan akibat dari perbuatan lidah mereka yang tajam dan suka meremehkan orang lain. Aku mengarahkan pandangan mataku ke sudut pilar dekat pintu keluar, di mana suamiku Andra masih berdiri mematung dengan wajah yang pucat pasi menahan malu yang luar biasa seumur hidupnya. Mas Andra, selaku anak berbakti yang sudah mengizinkan ibumu mengklaim hasil kerja keras istri sebagai hasil keringatmu sendiri, silakan maju ke depan sini, panggilku dengan suara yang sangat manis namun dipenuhi aura intimidasi yang sangat kuat. Andra yang berumur 28 tahun itu tampak tersentak kaget, tubuhnya gemetar hebat saat seluruh pasang mata di ruangan itu kini beralih menatapnya dengan pandangan mencemooh dan penuh hinaan. Dengan langkah yang sangat gontai dan kepala tertunduk dalam-dalam, dia terpaksa berjalan mendekati panggung tempatku dan ibunya berada, tidak berani mendongak sedikit pun untuk menatap mataku. "Kenapa kamu diam saja, Mas? Ayo, jelaskan kepada seluruh tamu arisan ibumu, di mana letak perusahaan sukses milikmu yang bisa membeli rumah mewah berlantai 2 ini?" Tanyaku dengan nada sarkasme yang sangat halus, sengaja menguliti habis sisa harga diri suamiku yang penakut itu di depan umum. Andra hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, bibirnya terkunci rapat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun, untuk membela diri maupun membela ibunya yang kini mulai menangis histeris di bawah kakinya. Kehancuran mental keluarga berlagak kaya ini sudah berada di titik nadir, menjadi tontonan segar yang sangat dinikmati oleh para sosialita kabupaten yang terkenal gemar bergosip. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kepuasan yang luar biasa merayap di dalam dadaku setelah berhasil membongkar seluruh kemunafikan yang selama ini menggerogoti ketenanganku. Aku melirik ke arah tas kulit hitamku yang berada di atas meja sudut panggung, di mana di dalamnya sudah tersimpan surat gugatan cerai resmi yang telah ditandatangani oleh pengacaraku pagi ini. Pesta kepalsuan ini sudah resmi berakhir hari ini, Bu Lastri, Mas Andra. Dan sekarang, pertunjukan yang sesungguhnya untuk mengusir kalian dari istana saya akan segera dimulai, bisikku dalam hati dengan senyuman paling mematikan yang pernah terukir di wajah manisku. Detik-detik kehancuran total keluarga suamiku kini telah mencapai puncaknya,
dan aku tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk bernapas lega di atas panggung kepalsuan ini. Aku berdiri dengan anggun di depan mikrofon, membiarkan gaun tunik sutra dark navy premium yang membungkus rapi lekuk tubuh ideal body goalsku menjadi saksi ketegasan posisiku hari ini. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupku untuk tidak lagi menjadi istri yang bisa diinjak-injak harga dirinya oleh mertua yang berlagak kaya. Wajah manis dan imutku kini benar-benar bersih dari keraguan, memancarkan wibawa yang dingin di bawah balutan hijab voal mewahku, siap melepaskan pukulan terakhir yang akan mengakhiri sandiwara mematikan ini. Bu Lastri yang duduk bersimpuh di lantai marmer tampak seperti kain perca yang tak lagi memiliki harga diri, terus-menerus terisak dengan bahu yang berguncang hebat di hadapan seluruh teman arisannya. Hijab satin emasnya yang heboh kini sudah bergeser berantakan, memperlihatkan rambut putihnya di bagian samping yang membuat penampilannya terlihat sangat menyedihkan dan kacau balau. Tangan paruhbayanya yang berusia 52 tahun itu sesekali menyeka air mata yang melunturkan sisa-sisa maskara hitam di pipinya, merusak total riasan tebal yang dipakainya sejak subuh tadi demi gengsi sosialita kampung. Tidak ada lagi suara lengkingan tawa sombong atau tatapan mata judes yang biasa dia layangkan kepadaku di dapur. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang sedang meratapi nasib sial akibat keserakahannya sendiri. Ibu-ibu anggota arisan yang saya hormati, berhubung hidangan catering telah ditarik kembali dan pemilik acara asli tidak bisa memenuhi fasilitas pesta, maka dengan segala hormat saya persilakan Anda semua untuk meninggalkan kediaman saya. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun bergema tegas melalui pengeras suara di ruang tengah. Kalimat pengusiran yang halus itu langsung memicu kehebohan baru di antara para tamu undangan yang sejak tadi sibuk merekam jalannya drama menggunakan ponsel pintar mereka. Jeng ketua arisan kabupaten langsung berdiri dari sofa kulitku, mengibaskan kipas tangannya dengan raut wajah masam bercampur jijik yang ditujukan langsung ke arah Bu Lastri yang masih menangis di lantai. Aduh, Mbak Lastri, ternyata semua ini cuma modal numpang di rumah menantu ya? Malu-maluin saja, untung arisannya belum sempat dikocok di sini, bisa jatuh kasta kami kalau ikut-ikutan menipu. Cibir Jeng ketua dengan suara ketus, memicu seruan setuju dari puluhan ibu pejabat lainnya yang mulai bergegas menenteng tas mewah mereka menuju pintu keluar. Satu persatu, para sosialita kabupaten itu melangkah pergi meninggalkan aula rumahku sambil terus berbisik-bisik mencemooh. Bahkan beberapa di antara mereka sengaja meludahi lantai teras luar sebagai bentuk kekesalan karena merasa telah dibohongi mentah-mentah oleh Bu Lastri. Begitu tamu terakhir melangkahkan kaki keluar dan pintu gerbang depan ditutup rapat oleh satpam komplek, suasana di dalam rumah mewah berlantai 2 ini mendadak menjadi sangat sunyi dan mencekam. Aku menurunkan mikrofon dari genggamanku, meletakkannya di atas meja marmer dengan ketukan yang sengaja kubuat nyaring untuk mengejutkan Andra dan ibunya yang masih membeku di tempat. Aku melangkah turun dari panggung mini dengan gerakan yang sangat anggun, berjalan mendekati Andra yang berdiri gemetar di dekat pilar rumah dengan wajah yang merah padam karena menanggung aib terbesar seumur hidupnya. Mas Andra dan Ibu Lastri yang terhormat, setelah semua pertunjukan memalukan yang Ibu buat hari ini, saya rasa waktu kalian untuk menumpang hidup gratis di istana saya sudah resmi habis. Kataku dengan nada suara yang sangat dingin, menatap lurus ke dalam manik mata suamiku yang penakut itu tanpa ada sisa cinta sedikit pun di hatiku. Andra yang berumur 28 tahun itu langsung mendongak, matanya yang berkaca-kaca menatapku dengan pandangan memelas penuh keputusasaan, mencoba meraih jemari tanganku namun dengan cepat aku melangkah mundur untuk menghindarinya. Sabrina, tolong maafkan ibu, aku tahu ibu salah. Tapi tolong jangan usir kami dari sini, dari mana aku punya uang untuk menyewa rumah sekeren ini di kota?
Ratap Andra dengan suara yang bergetar hebat, memperlihatkan betapa tidak berdayanya dia sebagai seorang laki-laki tanpa sokongan dana dari rekening pribadiku. Aku hampir saja tertawa keras mendengar kalimat egois yang keluar dari mulutnya. Dia tidak memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku saat dihina ibunya, melainkan hanya memikirkan nasib fasilitas hidup mewahnya yang akan hilang dalam sekejap mata setelah hari ini usai. Belum sempat Andra melanjutkan kalimat memelasnya, Bu Lastri tiba-tiba bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang dia miliki. Wajah parubayanya tampak dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat menyadari ancaman pengusiran itu nyata adanya. Dia berlari kecil menghampiriku, lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kedua kakiku, memegangi ujung gaun tunik sutra Darnaviku dengan jemarinya yang dipenuhi perhiasan emas imitasi murahan itu. Sabrina, Ibu mohon, Nak. Ibu mengaku salah. Ibu berjanji tidak akan pamer lagi dan tidak akan menyuruhmu ke dapur lagi. Tolong jangan usir ibu kembali ke kampung dengan menanggung malu seperti ini. Tangis Bu Lastri histeris, mencium ujung sepatuku demi belas kasihan. Aku menarik ujung gaunku dari cengkeraman tangannya dengan gerakan yang sangat kasar dan tegas, menolak untuk memberikan toleransi sedikit pun kepada wanita yang telah menguliti harga diriku selama berbulan-bulan pernikahan kami berlangsung. Tidak ada maaf lagi, Bu Lastri. Penyesalan ibu hari ini hanya karena kedok kaya palsu ibu sudah terbongkar di depan seluruh kabupaten, bukan karena ibu merasa bersalah kepada saya. Sahutku dengan seringai kemenangan yang sangat dingin, membuat tangisan mertuaku langsung terhenti seketika karena menyadari hatiku sudah benar-benar membatu untuk mereka. Aku mengambil ponsel pintarku dari saku gaun, lalu menekan sebuah tombol panggilan cepat untuk memanggil 3 orang pria berbadan tegap yang sudah bersiap di luar halaman rumah sejak acara dimulai tadi pagi. Pak Security, silakan masuk ke dalam sekarang juga. Tolong angkut seluruh koper pakaian milik Ibu Lastri dan kerabatnya dari kamar tamu, lalu keluarkan mereka semua dari pekarangan rumah saya tanpa ada satupun barang yang tertinggal, perintahku dengan nada berwibawa yang mutlak. Aku menatap punggung Andra dan Bu Lastri dengan tatapan penuh kepuasan, siap menyaksikan detik-detik akhir penyeretan mereka keluar dari pintu gerbang istana megahku menuju babak akhir kehancuran mereka di bab 10. Detik-detik kepasrahan total kini menyelimuti ruang tengah rumah mewahku yang beberapa jam lalu masih dipenuhi oleh gemuruh tawa kemunafikan arisan sosialita. 3 orang petugas keamanan berbadan tegap yang kupanggil langsung bergerak taktis ke kamar tamu, mengangkut paksa beberapa koper besar dan tas jinjing berisi pakaian milik ibu mertuaku dan kerabat kampungnya. Aku berdiri tegak di dekat tangga kaca mewah dengan gaun tunik sutra Darnavi premium yang membungkus rapi lekuk tubuh ideal body goalsku, menampilkan postur anggun seorang wanita mandiri. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, perpaduan wajah manis dan imutku kini memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan di bawah balutan hijab voal premium yang tersemat sempurna di dadaku. Bu Lastri tampak histeris menyaksikan barang-barangnya ditumpuk di teras luar, membuat wanita paruh baya berusia 52 tahun itu terduduk lemas di lantai marmer seraya meraung-raung meratapi nasibnya. Wajah sawo matangnya yang sempat dilapisi bedak tebal kini sudah benar-benar kusam, menyisakan coretan sisa kosmetik yang luntur akibat air mata frustrasi yang tak henti-hentinya mengalir. Tangannya yang dipenuhi gelang-gelang emas imitasi kini menutup wajahnya sendiri, menyembunyikan raut penyesalan terdalam setelah seluruh harga diri palsunya hancur berkeping-keping di depan seluruh kabupaten. Tatapan matanya yang biasanya penuh dengan kilatan judes dan ancaman ketus kepada menantunya, kini telah berganti menjadi pandangan kosong seorang wanita tua yang kehilangan segalanya. Sabrina, teganya kamu memperlakukan ibu kandung dari suamimu sendiri seperti ini. Kemana perginya rasa hormatmu sebagai seorang istri?
Teriak salah seorang bibi Andra dari kampung yang mencoba ikut campur dengan suara melengking menahan marah di depan pintu gerbang. Aku hanya menatap wanita paruh baya itu dengan pandangan sedingin es, mempertahankan senyuman imutku yang kini mengandung racun kepuasan yang sangat mematikan bagi mental mereka. Rasa hormat saya hanya berlaku untuk orang tua yang tahu cara menghargai menantunya, Bibi, bukan untuk komplotan parasit yang berniat menguasai aset milik saya. Sahutku tenang namun telak membungkam mulut besarnya. Andra, suamiku yang penakut itu, melangkah mendekatiku dengan tubuh yang bergetar hebat bercampur keringat dingin yang membanjiri seluruh garis wajahnya yang pucat pasi bak mayat hidup. Laki-laki berumur 28 tahun itu tampak seperti pecundang sejati di hadapanku, meremas kedua tangannya sendiri seraya menatapku dengan pandangan memelas yang amat memuakkan. Sabrina, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan membawa ibu pulang ke kampung besok pagi, tapi tolong jangan ceraikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ratap Andra dengan suara yang parau dan terputus-putus menahan sesak di dadanya. Aku terkekeh pelan, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat merdu namun menjadi lonceng kematian bagi status pernikahan kami yang penuh dengan kepalsuan ini. Dari dalam tas kulit hitam mewahku, aku mengeluarkan sebuah map putih tebal berisi lembaran surat gugatan cerai resmi yang telah ditandatangani oleh pengacara pribadiku sejak beberapa jam lalu. Aku melempar map tersebut tepat ke atas dada Andra, membiarkan lembaran kertas segel itu jatuh berserakan di atas lantai marmer yang dulu sering dia banggakan sebagai hasil keringat palsunya di depan orang kampung. Kesempatanmu sudah habis sejak kamu membiarkan ibumu mencaci dasterku dan melarangku keluar dari dapur rumahku sendiri, Mas Andra. Ucapku dengan nada suara yang sangat berwibawa dan penuh dengan penekanan yang mutlak tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hari ini juga, gugatan cerai resmi ini akan didaftarkan ke pengadilan agama, dan mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku, melainkan hanya orang asing yang berutang puluhan juta rupiah pada kartu kreditku. Lanjutku dengan tatapan mata yang tajam menghujam langsung ke dalam harga dirinya yang tersisa. Mendengar kalimatku yang begitu dingin dan tanpa ampun, Andra langsung terjatuh berlutut di atas lantai, memandangi lembaran surat gugatan cerai itu dengan tangan yang gemetar hebat seolah dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Dia menyadari bahwa statusnya sebagai suami dari seorang pengusaha digital sukses telah resmi berakhir, dan esok hari dia harus kembali menghadapi kenyataan hidup miskin di kos-kosan sempit dengan sisa gaji kantorannya yang pas-pasan. Ketiadaan pembelaan dan kekuatan finansial dari dirinya membuat Bu Lastri semakin menjerit histeris di teras luar, menyadari kemewahan instan yang dia impikan telah lenyap tak berbekas dalam hitungan jam. Petugas keamanan komplek dengan sigap langsung memegangi lengan Bu Lastri dan Andra, menuntun mereka berdua beserta jajaran kerabat kampungnya untuk melangkah keluar melewati pintu gerbang besi hitam rumah mewahku. Tetangga kanan kiri yang mendengar kegaduhan sejak pagi tadi tampak berkumpul di depan rumah mereka masing-masing, berbisik-bisik riuh sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bu Lastri yang berjalan pincang dengan sandal jinjitnya yang patah. Rekaman video detik-detik pembongkaran kedok mereka yang diambil oleh para tamu arisan tadi ternyata sudah mulai menyebar luas di aplikasi perpesanan warga, memastikan nama keluarga mereka tercatat sebagai penipu paling memalukan di seluruh kecamatan. Aku melangkah menuju teras depan, berdiri anggun di bawah sorot matahari sore yang hangat dengan tangan bersedekap di dada, menikmati pemandangan indah pengusiran komplotan mertua berlagak kaya itu dari istanaku. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku telah berhasil membuktikan bahwa kebaikan dan kesabaran seorang istri berhijab tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan yang bisa ditindas demi gengsi palsu orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang luar biasa segar merayap di dalam dadaku setelah berhasil membersihkan rumah ini dari racun-racun kemunafikan keluarga Andra. Perlahan,
Pintu gerbang besi setinggi 2 meter itu tertutup rapat dengan dentuman keras, mengunci rapat seluruh akses kehidupan mewahku dari jangkauan manusia-manusia serakah yang kini meratapi nasibnya di pinggir jalan komplek. Aku membetulkan letak hijab voal premiumku dengan senyuman manis paling bahagia yang pernah kumiliki, lalu berbalik melangkah masuk ke dalam rumah megahku yang kembali bersih dan tenang. Selamat menikmati kemiskinan dan rasa malu seumur hidup kalian, Bu Lastri, Mas Andra, karena singgasana ini hanya milik wanita yang tahu cara bekerja keras, bukan pencuri gengsi, bisikku lirih seraya mengunci pintu utama, mengakhiri kisah pembalasan sempurnaku dengan kemenangan mutlak yang takkan pernah terlupakan.